kita sebagai umat Islam ingin bahagia di akhirat, tidak melupakan dunia, maka 4 keseimbangan perlu kita wujudkan. Yang pertama, keseimbangan antara fikir dan zikir. Fikir mengolah otak, zikir mengolah hati. Dua-duanya harus kita olah, dua-duanya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dua-duanya harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, agar tidak menjadi orang-orang yang sombong. Jangan sampai pendidikan kita secara formal bisa kita tempuh sampai S2, bahkan S3. Namun sayang, pendidikan agama kita hanya sebatas SMA, bahkan hanya batas TPA saja. Untuk itulah hati kita, olah hati kita untuk merenungi, menjaga keseimbangan dalam kehidupan ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, keseimbangan yang kedua adalah antara hablum minan nas dan hablum minallah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Jangan sampai tidak ada keseimbangan. Begitu asiknya kita urusan dengan manusia, bekerja bakti, menolong sesama hidup, tetapi hubungan dengan Allah sangat-sangat sedikit. Hanya sekedar mengerjakan yang fardu saja, itu pun sudah lebih baik. Namun waktu-waktunya yang mestinya bisa dipergunakan untuk hablum minallah tentu lebih bisa. Contoh, selesai sholat, amat sangat kita sedikit sekali untuk mau berzikir atau dilengkapi dengan berdoa. Segera kita berhamburan keluar masjid. Menjadi kesannya apa? Di dalam masjid itu beban. Apalagi kita imbangi dengan melaksanakan sholat sunat ba'da Jumat maupun sholat sunat rawatib serta sholat sunat lainnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minanas harus kita lakukan. Yang ketiga, keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ini pun juga nampaknya belum imbang. Untuk jasmani berupa kebutuhan pangan, sandang, papan, kita upayakan sedemikian rupa. Istilah orang tidak kenal waktu, banting tulang, peras keringat, semuanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Namun sayangnya dilupakan kebutuhan rohani kita. Maka banyak sekali masjid-masjid yang besar megah, tapi pembinaan kegiatan kajian-kajian sangat sepi peminatnya. Padahal itu semuanya apa? Untuk mengasah rohani kita. Oleh karena itu mari kita semai, kita ramaikan, adakan di sekian waktu kita untuk mengikuti kajian-kajian, memperdalam ajaran Islam kita yang menjadi kebutuhan rohani kita. Dan yang keempat, keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah, bila kita memenuhi kebutuhan akhirat, kepentingan akhirat, maka kepentingan dunia akan ikut serta. Sebaliknya, jika kita hanya mementingkan kebutuhan kepentingan dunia, akhirat tak ikut serta. Ilustrasi, untuk kepentingan akhirat kita melaksanakan sholat. Sebelum sholat kita berwudu,
Wudu menggunakan air, dan itu urusan dunia. Tetapi orang-orang yang menggunakan air untuk mencuci muka, mencuci tangan, membasuh kepala dan kaki, belum tentu untuk berwudu. Kita melaksanakan sholat berjamaah, jelas disyariatkan untuk ke masjid. Itu kepentingan akhirat. Tetapi orang-orang yang ke masjid belum tentu dia untuk sholat. Paling tidak hanya istirahat atau buang air saja. Silahkan digambarkan lebih lanjut. Carilah kepentingan akhirat. Semuanya dunia akan ikut serta. Ibarat pepatah menyatakan, bila kita menanam padi, tentu rumput akan ikut tumbuh. Tetapi kalau kita menanam rumput, tak akan mungkin padi akan tumbuh. Yakinlah, kalau kita penuhi kebutuhan akhirat, dunia tak akan kita tinggalkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan semangat, kekuatan, dan pikiran kita untuk memperjuangkan hidup ini menuju akhirat kita, dan itu semuanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.